Dulu memang Pak terutama di SMA ya, di SGO itu emang punya teman dekat di mana? Teman dekat, ada lagi nggak? Terus ada guru yang cantik Pak. Nah, ada lagi selain itu? Karena SGO itu jadinya dengan olahraga atau sport Pak. Nah, Itu terutama di renang Pak. jadi semangat ketika ada pelajaran berenang. Terutama untuk siswa-siswanya. Pak disensor. Siswa keseleo kakinya, nah kita diajarin cara mulut-mulutnya. Makanya di sini kalau ada bapak, terutama ibu-ibu yang keseleo kakinya. Oke, cukup. Terima kasih Pak. Kasih yang ke yang paling muda sekarang. Tadi kan yang paling muda siapa? Kan jadi ingatan tentang sekolahnya masih paling fresh kan? Oke, ibu siapa? Ya, Putri, ya apa Bu? Yang bikin semangat? Kata Bu teman-teman. Ada lagi? Terus suka pelajaran seni budaya, Suka pelajaran seni budaya. Terus? suka Ya. Kenapa sih suka pelajaran seni budaya? Kenapa suka? Gitu. jadi kalau misalkan Senang sedih, ekspresi, ya, lebih ekspresi. Udah. Kalau ini yang muda, saya tanyanya dua ya. Ada yang bikin semangat, yang bikin malas apa? Malas ke sekolah kan pasti pernah ya Bapak Ibu. Enggak selalu kita semangat, enggak selalu juga selalu malas. Ya kan pasti ada kondisi kita semangat, ada kondisi kita malas. Kalau yang bikin malas apa? bikin malesnya kayak juga ada sesuatu yang dalam Bukan murid saya dulu. Coba kalau murid saya baru dengar sepatu saya udah bunyi. Ya, karena biasanya apa? Saya dulu ngajar fisika kok. Biasanya kalau di SMA saya ngajar fisika, kimia, matematika. Jadi tiga itu yang saya pelajari. Biasanya itu bikin apa? Salah satu bikin malas anak belajar karena itu yang tadi disebut kalah. Gurunya galak doang yang bikin malas. terus kan saya kalau di SMP 18 sama 14 Tangerang. iya itu kan akses angkotnya susah, Iya. jadi yang dewasa harus jalan kaki dulu. Oke, ada lagi? Cukup. Satu lagi nih. Satu lagi. Ada yang mau? Yang SNK. Yang apa? SNK. SNK. Setengah tua. Siapa tuh? Setengah tua. Siap. Ini udah tua. Gak apa-apa. Jadi Setengah tua. Ya silakan. Kan gampang nih. Ini berbagi pengalaman doang kok. Saya nggak mau terlalu apa. Ya, terima kasih waktunya. Yang membuat saya semangat bersekolah dulu karena ada teman dekat. Ada yang ganteng. Ada yang ganteng. Ya, terus. Selain itu juga saya waktu itu sangat menyukai pelajaran matematik. Ya, karena gurunya menjelaskannya dengan sangat mudah untuk diterima gitu. Selain itu juga, selain pelajaran matematika, saya juga menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, karena gurunya cantik Pak. Ya, sama dengan yang bahasa Indonesia yang cantik itu buat ya. Ini Bu Neneng dong. Oh, jadi Iya. penampilan guru yang cantik dan tadi ada teman dekat dan satu lagi ya pelajaran matematika gurunya menerangkannya dengan jelas gitu. Ya. Ada yang bikin malas tuh? Ada. Apa itu? Apa ya? Kayaknya dulu saya seneng sih ya, tapi ada juga sih yang bikin Ada lah, pasti kalau kan suatu saat. kalau ada PR yang saya
nggak bisa mengerjakan Pak. Oke, ya. Ya. Ada PR yang tidak bisa dikerjakan. Oke, cukup. Ya, Terima cukup, kasih. terima Ibu. kasih. Bapak Ibu, kenapa itu saya tanyakan? Ini kan karena bagaimanapun kita sekarang di posisi guru ya. Kita kan sebatas refleksi lagi. Sama bagaimana tampilan kita pasti akan membuat Stigma. anak semangat atau anak malas. Bapak Ibu bisa kemudian merefleksikan kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu lakukan akhirnya membuat siswa semangat atau justru membuat siswa malas. Nah itu yang kemudian kita juga harus istilahnya pahami. Contoh sederhana gini, tadi kan Pak Ade menyatakan kalau misalnya Senin pas ada itu kegiatan urut, ya masa gitu ya. Walaupun memang urutnya hanya sebatas kaki, tapi itu kan menandakan bahwa karena beliau di SDO itu kan kontekstual, bahwa yang dipelajari ya benar-benar apa bermanfaat untuk istilahnya dirinya, siswanya gitu kan. Artinya sebisa mungkin kalau dulu yang guru-guru yang sudah agak lama menjadi guru kan pasti pernah dengar istilah apa tuh CTR ya, kontekstual teaching and learning. Kan artinya seperti itu kan. Pembelajarannya ya kontekstual itu artinya sesungguhnya yang kita terapkan kita ajarkan ke siswa-siswa ya sesuatu yang kemudian bermakna ya. Nah, dihubungkan dengan apa yang saya tampilkan, bagaimana sesungguhnya kita memaknai sekolah yang berkualitas, sekolah yang dicita-citakan. Saya ingin tanya, ada yang P3K baru ke SMP 17? Ada? Siapa coba? Ada 3 orang, saya nanya ke 3 orang. Ya, mic-nya tolong kasih Bu. Nah, ya bukan dia. Situ Karena ini baru kan, baru ke SMP Mana, Rom? 17. Ibu siapa? Saya sendiri. Bukan berarti saya ingin apa tuh bully enggak ya. Ini kan berbagi pengalaman. Menurut Ibu, sekolah yang SMP 17 yang dalam cita-cita Ibu seperti apa? Terima kasih Pak atas waktunya. Jujur awal saya dapat penempatan di 17 itu saya tidak tahu di mana SMP 17. Ya. Tapi kan tentu kita punya ekspektasi terhadap tempat kita kerja kan, harapan dan yang kita inginkan dari sebuah SMP 17. Menurut Ibu apa? Ya, saya waktu pertama mendapatkan penempatan sini saya berharap bahwa semoga ilmu yang saya dapatkan karena saya Bekasi dari SD Pak, pengalaman yang pernah saya dapatkan bisa bermanfaat atau mungkin makin bertambah karena saya beda jenjang nantinya dan saya berharap semoga di sini saya makin bertambah lagi keilmuan saya dari apa namanya relasi saya mungkin lebih luas lagi. Dan saya berharap di sini saya bisa mengembangkan kompetensi juga. Semoga dengan saya naik ke SMP menjadi lebih baik lagi dalam pengajarannya, segi pengajaran maupun dari materi-materi yang saya belum pernah dapatkan sebelumnya. Kalau sudut pandang Ibu menjadi sekolah yang berkualitas itu yang seperti apa? Tentunya dari guru-gurunya juga yang memiliki kompetensi. Dua dari mungkin sarana dan prasarananya juga. Sarana. Ada lagi? Dari teman-teman sumbernya juga. Ya, kolaborasinya. Oke, terima kasih Ibu. Geser ke yang lain. Ibu siapa? Saya belum kenal soalnya. Saya Diana Astri. Oh iya, Bu Dian. Silakan Ibu Dian, menurut Ibu sekolah yang dicita-citakan atau sekolah yang berkualitas khususnya SMP 17 itu seperti apa? Mungkin sekolah yang berkualitas atau yang baik itu mungkin bisa menerima semua murid dari semua kalangan. Menerima murid dari semua kalangan. Terus guru-gurunya juga mungkin
guru itu tidak ada yang galak ya. Iya. Mungkin Yes. mereka tegas dan mereka ingin karena mendisiplinkan siswanya, jadi ya terpaksa harus agak keras gitu, karena siswa kan juga tidak semuanya anak penurut. Oke, ya. Oke. Ada lagi? Dan itu. Itu. Ya. Terima kasih Ibu. Satu lagi. Ya. Iya Bapak. Jelas ya pertanyaannya tadi ya. Ya. Oke. Ibu Nama siapa? saya Bu Dwi Prastianingsih. Ya. Menurut saya sekolah yang berkualitas itu tadi bisa dari gurunya, yang bersahabat dengan murid, Ya. tapi tanda kutip tidak nyelonong muridnya. Oke. Jadi dibiasakan murid itu bisa curhat dengan gurunya masalah pelajaran, masalah di rumah gitu. Karena kan ada guru yang cuek gitu Pak. Bu, ini gimana? Udah ibu sibuk gitu. Misalnya, kalau saya dulu dari SMP PGRI, PGRI berapa Bu? SMP PGRI 1 Bapak, Oh, Pak Taufik. Pak Taufik ya. Iya. Paham. Jadi selalu begitu. Ke orang tua muridnya juga sama. Kalau kita tengah malam pun wajib dibalas Pak. Oke. Karena kita kan dulu sekolah swasta ya Pak. Jadi meningkatkan pelayanan. Jadi mau apa aja harus jawab. Siap. Nah dengan begitu, karena anak murid juga jadi tidak mandiri ya Pak ya. Karena ada handphone, seragam ditanyain, macam-macam ditanyain. Harusnya kan udah ada jadwalnya. Kita memberikan layanan yang terbaik, kata kuncinya itu ya. Ya. Terus tadi dari guru, dari murid juga Pak. Muridnya, jadi murid yang berprestasi mungkin, Ya. yang tadi kata bagian benar, tidak ada murid yang nakal, adanya murid yang cari perhatian. Oke. Kadang nggak pandai di pelajaran, tapi dia di olahraganya luar biasa. Ya, kayak SMP 17 saya takjub banget, banyak banget atletnya, gitu kan? Walaupun bukan binaan juga. Luar biasa, takjub gitu Pak. Terus lagi sarananya mungkin Pak. Sarana ya. Sarana harus menunjang. Oke. Ada lagi? Udah itu aja Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Terakhir, saya ingin menanyakan hal yang sama pada guru yang mungkin paling berpengalaman. Kalau tadi kan yang baru-baru ya, yang baru-baru ada di lingkungan SMP. Bu Kartika mana ya? Kira-kira siapa? Ini Pak, Ibu Kartika. Paling berpengalaman Pak Ustadz ya? Ya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Kasih mic-nya ke Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya sama ya? Ya. Pak Ustadz, sudut pandang Pak Ustadz, kira-kira SMP Negeri 17 ini kan akan menjadi sekolah yang berkualitas jika bagaimana? Apa sih sekolah yang berkualitas itu? Menurut Pak Ustadz? Bro, sis. Mau jawab nih. Iya. Jadi kalau pandangan kami untuk menjadi sekolah yang berkualitas itu harus ada the sand and the stone. Jadi harus ada keinginan dan ada harapan. Ya. Namun harapan itu harus diukur sesuai dengan kemampuan yang ada. Sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib. Gitu. Itu saja Pak. Satu. Kemudian kualitas dari pendidikan ke depan terutama ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi antara stakeholder yang ada di sekolah itu. Baik itu dimulai dari kepala sekolah, guru, staf, pegawai yang ada di semua lini. Ini kalau ada kerjasama yang baik, ya, kerjasama yang baik dan komitmen, ya, komitmen dalam melaksanakan kerja, pasti sekolah berkualitas itu akan baik. Yang terakhir, apabila kita, terutama saya,
menyadari bahwa fungsi daripada kita bekerja di lembaga pendidikan, yang pertama adalah sebagai rahmat, gitu. Yang kedua adalah sebagai ibadah, yang ketiga adalah sebagai tahalluk, yang keempat adalah sebagai izzah. Izzah merasa mulia kita bekerja di dunia pendidikan. Mungkin masukan dari kami. Kalau tadi pendapat dari Profesor Dr. Faiz. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Tepuk tangan demikian. Terima kasih. Awal tahun tentu fungsinya bagaimana kita bisa merefleksikan, kemudian kita juga bisa kira-kira 1 tahun ke depan capaian apa yang akan kita buat.